Haleluya. Shalom, shalom Elohim, ketiga pribadi ilahi yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu kesatuan yang Esa, rohnya Bapa Syurgawi, yang ada di dalam dirinya Paeman Lahagu, dan rohnya Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam dirinya, Pak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus Roh Kebenaran, yang ada di dalam mempelainya, Ibunda Fei Hamdani, dan shalom, shalom Elohim, bagi semua para saksi surga, para mempelai-mempelainya, para malaikat-malaikatnya, para nabi-nabinya, dan anak-anak Tuhan di seluruh penjuru muka bumi. Haleluya. Ya, baik Bapak Ibu, sekali lagi pada hari ini saya ingin menyaksikan suatu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama, di mana perikop tentang kebenaran firman pada hari ini ialah nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Jadi saya akan membacakannya seperti ini Bapak Ibu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Haleluya. Ya dan amin. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di mana nabi-nabi palsu itu pada zaman dahulu juga ada pada zaman ini. Siapa guru-guru palsu, nabi-nabi palsu pada zaman ini adalah mereka yang menggalakkan, mereka yang membawa umat masuk di dalam jurang pembantaian, masuk di dalam jurang kebinasaan dengan menerima tanda binatang 666 yang sudah tertuliskan di dalam Wahyu 13 ayat 16-18, di mana setiap orang yang tidak menerima tanda itu tidak dapat berjual dan membeli. Juga kita tidak bisa pergi kemana-mana, ke kota mana, jika tidak menerima tanda itu melalui suntikan vaksin itu Bapak Ibu. Semua harus diwajibkan menerima suntikan itu sekalipun ianya tidak sakit. Bukankah itu sudah jelas menyatakan, sudah jelas kepada kita bahwa sesungguhnya tanda suntikan C19 itu sesungguhnya adalah tanda binatang 666 itu. Karena tanpa menerima tanda itu kita tidak bisa melakukan transaksi penjualan, pembelian, pergi ke kota mana dan kemana-mana jika tidak menerima tanda itu, seperti yang sudah dinyatakan di dalam kebenaran firman. Dan mempelainya Ibunda Fei Hamdani, Roh Kudus Roh Kebenaran, itu sendiri sudah menyatakan kepada kita sebelum pun tanda itu diberikan kepada manusia, tetapi roh-roh daripada dunia ini yang memakai manusia, yang tinggal di dalam manusia karena terikat dengan dunia, menolak kebenaran itu, bahkan mengancam, mengkhianati, membunuh, ingin membunuh juga mempelainya Ibunda Fei Hamdani, yang menyatakan suara kebenaran itu yang sesungguhnya dianggap sebagai nabi-nabi palsu, dianggap sebagai guru-guru palsu, manakala ia menyatakan kebenaran itu daripada dimensi ilahi, dimensi kebenaran yang sukar diterima oleh logika manusia. Dan siapakah Bileam-Bileam zaman ini? Adalah mereka hamba-hamba Allah yang membawa umat-umatnya menerima cairan itu untuk mendapatkan keuntungan duniawi semata-mata. Lalu kita lihat Bapak Ibu, kebenaran firman yang dinyatakan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama ini mengatakan mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran
sesat yang membinasakan. Mereka mengatakan bahwa menerima itu adalah imun tubuh, baik untuk tubuh, tetapi sesungguhnya adalah membinasakan tubuh manusia itu yang sesungguhnya menipu umat Allah, jemaat-jemaat Allah, sehingga terjebak sama di dalam kebinasaan itu. Bahkan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Ini sangat nyata Bapak Ibu. Oleh penerimaan tanda itu secara tidak langsung, ia menyangkal penguasa yang sudah menebus dengan menolak kemahakuasaan Allah atas tubuh kita yang sesungguhnya adalah bait yang harus kita pelihara, dan kita tidak boleh sewenang-wenangnya menyuntikkan sesuatu, menyuntikkan apapun di dalam tubuh kita, memasukkan apapun di dalam tubuh kita yang bait Allah. Sesungguhnya ini kita sudah merusak bait Allah itu dengan penerimaan cairan najis yang sangat najis itu, yang mengandungi DNA aborsi. Itu adalah najis di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Dan ia mengandungi graphene oxide yang pada waktu kedepannya akan merusak tubuh manusia itu sendiri. Sehingga orang-orang yang sudah menerima tanda binatang 66 lewat cairan suntikan C19 itu akan mendapat cawan murka Allah lewat bisul-bisul yang akan berlaku ke atas setiap manusia yang sudah menerimanya. Oleh yang demikian, jika sudah menerima tanda binatang 66, baiklah kita sadar, kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan belas kasihannya yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu, jangan lagi menjadi sombong, jangan lagi menjadi angkuh, padahal sesungguhnya bahwa kita sudah mengambil jalan yang salah, bahwa kita sudah sebenarnya menyangkal penguasa, pencipta itu yang sudah menebus kita sejak 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Singkat kebenaran firman pada hari ini Bapak Ibu, tetapi biar kiranya ia memperingati kita, anak-anaknya di seluruh penjuru muka bumi, siapapun yang mendengarkannya, biarlah di dalam kerendahan hati berbalik kepadanya, memohon belas kasihan dan perkenanannya, agar bisa darah kita yang sudah dicemari itu dapat dinetralkan, sekalipun bayar harganya itu adalah mahal, harus dibayar dengan nyawa kita sendiri Bapak Ibu. Jangan kita menyangkal penguasa yang sudah menebus kita itu berkali-kali, kembali berulang kali Bapak Ibu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ada di atas muka bumi pada saat ini. Di dalam dirinya Pak Aditya Nugrahanto, dia adalah inkarnasi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Roh Alfa dan Omega, yang telah menyatakan dirinya kepada kita pada saat ini. Haleluya. Amin.